Nah, jamaah, ini ada pertanyaan, Ustadz, untuk anak wanita di luar nikah, bolehkah ayah biologisnya menikahkan anak tersebut? Mohon dijelaskan dan dalilnya. Jamaah rahimakumullah, di antara cara setan atau cara iblis menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa itu dengan merubah nama-nama itu jadi lebih indah, sehingga orang yang melakukan dosa itu merasa nggak berdosa. Di sini disebutkan untuk anak di luar nikah. Kenapa nggak disebutkan untuk anak zina? Oh, terlalu menjijikkan, Ustaz. Memang ini perbuatan yang menjijikkan. Ketika orang bicara zina, dia harus takut dengan hal itu. Makanya berita-berita yang ditulis berusaha untuk menganggap zina ini perbuatan yang remeh. Fulan menyetubuhi pacarnya. Berzina itu. Sudah berulang kali melakukan itu. Tapi memang itu salah satu talbis iblis. Baik, untuk anak zina. Afwan kalau anak ngomong anak zina, karena memang dia anak zina. Anak itu nggak punya dosa. Bapak dan ibunya yang berdosa. Dia harus selalu mengingat, nih anak zina. Aku punya anak ini dalam kondisi melakukan perzinaan, dimurkai Allah Azza wa Jalla, seharusnya aku dihukum. Tapi Allah ngasih waktu sama aku, sehingga adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berkaitan dengan anak zina ini, apakah bapak biologisnya bisa menikahkan anak tersebut? Kembali kepada permasalahan, bisakah anak zina itu dinisbatkan kepada bapak yang berzina? Nasabnya itu bisa enggak ikut nasab bapaknya? Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, lelaki ini berzina dengan wanita yang punya suami. Maka anaknya itu enggak bisa dinisbatkan kepada pezina. Tapi anaknya itu nasabnya ikut suaminya itu perempuan. Seperti itu hukumnya. Kecuali suaminya menafikan, dia nggak mau. Enggak, ini bukan anakku. Maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya. Enggak kepada bapak yang berzina dan tidak kepada suaminya yang sah. Karena suaminya menolak, berlepas diri dari dia bukan anak-anak. Maka udah nasabkan kepada ibunya, dan pezinanya yang mau ngaku itu anaknya, kata Nabi, walil ahiril hajar. Buat yang pezina itu lemparin batu sampai mati dia. Dan kita tahu seorang yang berzina sudah menikah hukumnya dirajam. Tapi yang berzina sebelum menikah itu hukumnya didera 100 kali, kemudian diungsikan, diasingkan selama 1 tahun. Kondisi yang kedua, ini sama-sama nggak punya istri, nggak punya suami ya. Ini anak-anak yang pacaran lah, pemuda-pemuda yang akhirnya berzina. Berzina kemudian nikah, itu yang banyak terjadi. Ana ingin mengingatkan, pernikahan itu tidak menghapuskan dosa zina. Jangan berpikir dengan menikah dosa zinanya dihapuskan sama Allah. Tetap dosa zina itu akan melengket dengan pelakunya sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus minta ampun sama Allah, taubatan nasuha, agar dosa zinanya diampuni sama Allah. Terus gimana nih anak nih? Jumhur ulama mengatakan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya anak itu dinasabkan kepada ibunya. Tapi sebagian ulama menjelaskan
Sekarang kalau nggak salah Syekh Masyhur Hasan Salman ya, Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat boleh anak itu dinasabkan kepada bapak yang berzina karena dia tahu perempuan ini memang bukan perempuan yang berzina dengan banyak orang dan dia juga nggak punya suami, maka dia mau nisbatkan anaknya itu menurut sebagian ulama boleh dia menasabkan dia kepada dirinya. Sehingga anak itu seperti anaknya, dia dapat warisan, dia jadi walinya, tapi pendapat ini lemah jamaah. Walaupun sebagian ulama menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ana ketahui. Jadi kalau memang yakin dia yang berzina dan anaknya itu anak dia, kemudian dia mau menasabkan, ana sampaikan tadi, ada sebagian ulama yang membolehkannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, mau tanya, kalau misalnya bapak kafir terus dia nikah diwaliin dengan kakaknya, apakah pernikahannya sah yang beragama Islam? Kakak yang beragama Islam, iya, memang nggak bisa jadi wali orang kafir jamaah. Yang jadi wali yang Muslim. Muslim yang jadi wali kalau dia seorang muslimah. Bagaimana kalau berbisnis dengan orang yang suka berzina? Fitnah terbesar laki-laki itu wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sebagian wanita komplain, Ustaz, kok bisa wanita Ustaz? Ini laki-laki yang berzina. Iya, berzinanya sama siapa? Sama wanita. Bagaimana berbisnis dengan pezina? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian menjadi orang-orang yang jujur, yang benar. Kalau cari kumpulan itu, carilah kumpulan orang-orang baik. Kalau berbisnis dengan pezina, kadangkala nanti janjiannya di klub malam, ketemu di mana. Karena ini orang nggak bertakwa sama Allah, nggak peduli sama urusan halal haram. Maka hati-hati. Karena pengaruh teman itu besar sekali. Sampai ada seorang yang telepon pakai halo Ustadz. Dia konsultasi. Dia mengatakan, Ustadz, ana rusak sekarang Ustadz. Gara-gara teman kerja. Dia udah ngaji bertahun-tahun, datang ke majelis-majelis, Masya Allah. Akhirnya dia kerja, berangkat sama sohibnya keluar kota. Sohibnya ini selalu bawa pelacur, na'udzubillah. Sohibnya, dia enggak. Dia masuk kamar dia, di kamarnya sholat apa. Tapi karena terlalu sering, iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika turun inilah masuk fitnah itu. Sebagian orang enggak, insya Allah anak bisa jaga diri. Sekarang ketika engkau bicara ini betul, engkau bisa jaga diri. Karena imanmu masih kuat sekarang. Tapi suatu saat engkau punya masalah sama istri, punya masalah sama keluarga. Kemudian godaan itu datang, ketika itu masuk. Maka kita disuruh menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Jadi kalau bicara hukum asalnya, kita itu berbisnis sama orang kafir, sama siapa, boleh. Hukum asalnya. Tapi kalau ternyata berbisnis dengan mereka menyebabkan iman kita jadi turun, tinggalkan. Jangan sampai demi mendapatkan keuntungan yang banyak, iman kita yang kita gadaikan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lainnya? Baik. Masih ada? Mic-nya? Boleh. Kalau ada mic, tadi mic di mana?
Masya Allah. Makanya beli mic yang bagus, jangan tasnya doang yang bagus. Nah, silahkan kalau bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman ini pernah menikah dengan agama bukan non muslim, namun si ikhwan ini masuk muslim, lalu menikah, lalu bercerai, lalu keluar lagi dari muslim, tapi sekarang mau masuk lagi muslim. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Jamaah rahimakumullah. Memang ana lihat di Jakarta, di kota besar khususnya ya, kita tuh hubungan sama non muslim kadang-kala udah nggak ada batasan. Akhirnya pacaran, kemudian mau nikah. Baik, si perempuan mengatakan, nggak bisa nih, aku muslimah, kau kafir. Kalau kau masuk Islam, aku mau nikah. Kata dia, masuk Islam, tinggal ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Dia masuk Islam hanya untuk menikah. Hanya untuk menikah dia masuk Islam. Ini banyak kejadian setelah menikah, ya dia nggak sholat, ya dia nggak apa, udah nggak ada. Karena dia memang hanya untuk menikah, yang untuk mengurus surat-suratnya harus Islam. Mertua juga nggak mau menikahkan kecuali dia Islam. Sebenarnya ini peluang. Kalau memang dia benar mau menikah dan masuk Islam, sebelum menikah tolong datangkan guru ngajarin dia tentang Islam. Ajarin dulu, benerin dulu nih. Nanti tanya sama ustadznya, ustadz gimana ustadz? Dia Islamnya beneran nggak ustadz? Ustadz nanti akan jawab enggak kayaknya. Dia pura-pura masuk Islam. Berarti jangan mau. Makanya sekarang masuk Islam, nggak pernah sholat kadang-kala di tengah jalan dia kembali lagi ke agama dia, murtad, kemudian cerai. Bagaimana kalau dia mau masuk Islam lagi? Terbuka Islam buat dia. Terbuka. Jadi orang yang murtad kemudian dia mau balik ke Islam, silahkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutup pintu taubatnya kecuali ketika nyawa sampai ke kerongkongan atau matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau dia mau masuk Islam lagi, fadhol, asalkan tidak main-main. Takut mau masuk Islam lagi, kemudian dia keluar lagi karena dia menikah. Dan subhanallah jemaah, ada teman dari Swiss, Muslim kerja di Swiss, dia nikah dengan perempuan Swiss yang masuk Islam. Subhanallah, nih perempuan yang masuk Islam beneran jamaah. Sampai dia pakai jilbab yang besar, dia pakai cadar, dia ngafalin Quran macem-macem. Suaminya Islam-Islaman. Ia masih sholat, kadang-kala enggak. Akhirnya sang istri gugat cerai. Aku enggak mau punya suami kayak engkau. Dan dia tetap di atas Islam. Subhanallah jemaah. Pentingnya ilmu tadi. Jadi jangan meremehkan pernikahan. Pernikahan ini salah satu pilihan kita. Kita lahir nggak bisa milih dari orang tua yang mana. Kita mati juga nggak bisa milih di tempat yang mana. Tapi menikah kita bisa milih dengan siapa. Dan Rasul SAW menganjurkan kita untuk menikah lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Barakallahu fiik. Baik, ada yang lainnya? Fadhal. Nah, silahkan. Ustaz, bagaimana? Iya, silahkan. Mengajarkan anak-anak dari sekarang, Ustaz, mungkin anak-anak usia SD gitu, untuk mulai bisa mengingat kematian, Ustaz. Barakallahu fiik. Gimana, Ustaz? Anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini kadangkala kalau diomongin susah. Tapi anak-anak itu diajak ke kuburan. Supaya ingat mati. Kalau ada orang mau mati diajak. Orang sekarat ya, anak itu diajak.
Kemudian di antara hal yang menyebabkan kita jadi takut mati, melihat jenazah lewat. Kasih tahu anak-anak itu ada orang meninggal itu. Kemudian bawa ke kuburan anaknya. Dan kita kadangkala perlu ikut memandikan jenazah. Supaya antum lihat jenazah teman yang kemarin ikut kajian. Pergi dia sudah. Itu mungkin yang bisa memotivasi kita dan anak-anak kita untuk ingat kematian. Barakallahu fikum. Taib Ustaz, di Jerman tidak ada waktu Isya sampai 8 Agustus. Ada apa tanya tentang Jerman? Kita di Jakarta. Ijtihad ulama Eropa, Isya dijamak dengan Maghrib. Iya, artinya sholat yang bisa dijamak itu dijamak kalau memang waktunya tidak ada. Seperti kita dalam kondisi di sini pun musafir atau enggak musafir, orang sakit boleh menjamak untuk sholat yang memang bisa dijamak. Timur Tengah dikira-kira jam 21.30, mana yang harus diikutin? Enggak ikut Timur Tengah. Karena waktu sholat ini tidak mengikuti negara lain, ikut matahari. Makanya jangan kita di sini ikut Saudi. Saudi sekarang jam berapa Saudi? 4 jam sebelum kita gitu loh. Maka ikut ijtihad ulama yang ada di sana, itu lebih utama. Mana pertanyaan tadi yang ini? Ustadz, bagaimana saya sebagai istri dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar suami bisa rajin ke kajian? Karena selama ini alasannya sibuk bekerja untuk nafkah keluarga. Ini kan yang memang membuat orang lalai. Karena anak, karena keluarga dan harta. Makanya katakan kepada suami, kalau anti lihat suami yang mengatakan untuk nafkah keluarga, katakan, bang, bulan ini nggak usah kasih nafkah. Abang datang kajian. Iya, artinya perlu ditantang suami. Kalau alasannya nafkah, anti mungkin nabung duit ya, sampai dapat duit yang biasa suami dapat 1 bulan. Katakan suami, bang ini gaji buat bulan depan. Abang ikut kajian. Bismillah. Kemudian suami ini perlu didoain, perlu dipuasain. Izin sama suami puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya aku ingin puasa supaya abang bisa ikut kajian. Nggak apa-apa, untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya suaminya bisa ikut kajian. Kemudian istri kalau ngasih tahu suami, banyak suami itu sebel sama istrinya karena istrinya lebih dari ustadz. Jadi kalau ngasih tahu itu kadang-kala nggak enak gitu loh. Jadi usahakan kalau mau ngasih tahu suami, dilayani dulu suaminya, disenengkan suaminya. Dan harapan anak kepada ibu-ibu yang ngaji ini semakin baik sama suaminya. Walaupun suaminya belum baik. Karena tugas istri adalah berbakti sama suaminya. Taat dan patuh sama suaminya. Ketika mau ngasih tahu suami, itu setelah suami melihat perubahan di diri istri. Kalau suami melihat istrinya lebih baik, bukan hanya penampilannya. Jamaah, merubah penampilan itu cukup 5 menit. Atau kurang dari 5 menit. Kalau hanya hijrah itu merubah penampilan, beli abaya, pakai di atas bajunya, 5 menit selesai. Bukan itu hijrah. Hijrah itu hijrah hati yang kemudian berpengaruh kepada seluruh raga kita. Maka tolong jadilah istri yang soleha yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ketika suaminya datang, dia selalu di depan pintu rumahnya. Jangan sampai yang bukakan pintu rumah itu pembantu, nggak ada lagi.
Suami datang mau buka pintu, anti sudah bukain pintu. Tanya sama suami. Tanya apa? Jangan pernah tanya dari mana. Jangan. Ana rasakan sebagai suami sakit hati kalau tanya dari mana. Udah tahu dari kajian ditanya lagi. Dari mana? Dari mana lagi? Kadang-kadang istri udah tahu dari mana suaminya. Tanya mau apa. Sambil diambilkan semuanya ya, dilayani suaminya. Ketika istri minta sesuatu sama suami, insya Allah diturutin. Tapi kalau istri masih hanya pandai berbicara, setiap makan debat, dia dalil, baru datang kajian ustadz nih, katanya ustadz, katanya ustadz, katanya ustadz. Akhirnya sang suami males ngadepin istrinya. Maka usahakan kita ngasih tahu suami setelah dilayani, afwan bang, ana mohon maaf bang. Kalau abang ada waktu ana mau ngomong nih. Ada satu tadi ilmu yang ana rasa baik banget. Setelah disampaikan selesai. Kemudian ngasih tahu suami caranya dengan kalau memang ada buku-buku yang bagus, minta tolong sama suami untuk dibaca. Sampaikan kepada suami, bang, ana takut buku ini sesat. Coba abang baca, kan abang ya pendidikannya lebih tinggi apa gitu ya. Itu suami akan baca. Tapi kalau istri mengatakan, bang, kau sejak dulu nggak dapat pendidikan agama ya. Nih, bacanya nggak mau dia baca. Nah, Assalamualaikum Mbak Usnya, seorang janda yang mau menikah tapi orang tua janda non muslim. Siapa yang bisa menjadi wali saat mau menikah? Ya cari keluarga laki yang muslim, pamannya, kakaknya. Kalau ternyata nggak ada yang muslim ya nanti pakai wali hakim. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya udah, masih ada baterainya jemaah. Toib, udah selesai kayaknya, tinggal ini. Ustadz, umur berapa sebaiknya anak perempuan masuk pesantren? Saya ibunya ingin dari SMP tapi ayahnya ingin paling cepat SMA. Tapi itu pun masih ragu. Bagaimana nasihat dari Ustadz? Anak perempuan gak harus di pesantren. Kalau ibunya bisa jadi pesantren. Nah, dulu itu nggak ada pesantren perempuan jemaah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada pesantren perempuan. Setiap rumah itu pesantren buat perempuan. Tapi yang jadi masalah nih, ibunya suka keluar, ibunya kemana, ibunya ngaji nggak bisa, gimana mau ngajarin anaknya? Ya terpaksa masukin pesantren. Sekolah. Dulu anak-anak itu sekolah sama siapa? Sama ibunya. Jadi anak-anak itu benar-benar menjadi pencetak generasi masa depan. Kalau seorang wanita bekerja mendapatkan duit banyak besar, itu tidak menakjubkan. Banyak. Dan itu mudah dilakukan. Tapi seorang wanita bisa menciptakan seseorang yang kelak menjadi seperti Khalid bin Walid, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari. Bayangkan bagaimana pahalanya ibunya Imam Bukhari. Selamat namanya nggak pernah disebut, tapi malaikat terus mencatat, nih anakmu hasil didikanmu. Karena bapaknya mati. Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim, Sufyan itu imam-imam besar jamaah, bapaknya mati semua, yatim semuanya. Tapi madrasahnya udah ada di rumah gitu loh, nggak kemana-mana. Makanya seorang suami ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kalau mau menikahkan putranya, seorang suami itu akan ringan tugasnya mendidik anak-anaknya kalau dia memilihkan ibu yang benar. Dia nggak akan terlalu capek. Sampai rumah anaknya sudah bisa baca Quran semua, karena ibunya bisa baca Quran. Tapi banyak lelaki menikah dengan perempuan karena wajahnya.
Ngaji, panggil guru ngaji akhirnya. Ibunya ngapain? Pegang handphone. Itu guru ngajarin ngaji, oh bagus, insya Allah, sambil pegang handphone. Anak itu akhirnya melihat contohnya seperti ini gitu loh. Ini loh suri tauladanku seperti ini. Gimana dia akan menjadi baik? Jadi kalau bicara anak kapan dimasukkan ke pesantren, ngelihat kondisinya. Lulus SD itu, masuk SMP itu sudah siap anak dipesantrenkan. Tapi juga tidak semua. Ada anak-anak yang belum siap karena ibunya tidak mempersiapkan. Anak itu nggak mandiri. Anak itu nggak bisa cuci piring. Anak itu nggak bisa potong bawang. Anak itu belum bisa menjahit. Nih ibu-ibu anak SD itu ajarin jahit. Kenapa nggak diajarin? Oh masih kecil, subhanallah. Kapan gedenya? Ajarin, artinya dia sudah bisa mandiri. Subhanallah, anak ingat, anak masuk pesantren lulus SD itu semua kita kerjakan sendiri. Kita pesantren zaman dulu nggak ada laundry, semua nyuci sendiri. Nggak ada setrika, 6 tahun di pesantren nggak kenal setrikaan. Itu baju seragam ditaruh di bawah ranjang, kasih kerdus taruh sana. Jadi kalau pakai kayak habis setrikaan. Kalau baju yang buat main udah nggak pernah disetrika jemaah. Tapi semua anak jadi mandiri. Sekarang pesantren ini Masya Allah, laundry, makannya bisa milih menu lagi. Allahu Akbar. Kita dulu ngantri panjang, terakhir tempenya habis. Padahal lauknya cuma tempe sama pecel waktu itu. Astagfirullah kata dia. Kata ibu dapurnya, mohon maaf sudah habis. Ya sudah, mau apa? Nasi sama bumbu itu makan. Alhamdulillah. Ini yang perlu dipersiapkan orang tua di rumahnya. Anak bisa mandiri, bisa makan apa saja. Ibu-ibu kalau masak di rumah jangan selalu bermacam-macam menunya. Sekali-kali tanya pesantren itu menunya apa. Oh ikan pindang. Atau ikan pindang? Ikan apa itu? Tongkol ya, tongkol yang kecil-kecil itu. Taruh di meja sama sambal. Anak kita kasih itu. Loh, nggak ada lainnya, nggak ada, cuma ini. Terpaksa dia makan. Kalau enggak susah di pesantren. Karena masalah terbesar di pesantren kadang-kala masalah perut. Anak itu nggak betah karena makannya nggak enak, ya ini itu, tidurnya nggak enak. Kalau mau masuk pesantren yang nggak pakai AC, biasakan nggak pakai AC. Dia udah biasa. Kalau nggak dia gerah di sana dan nggak betah nantinya. Hanya minta pulang. Jadi kalau ngomong sama suami, lihat persiapkan anaknya. Persiapkan anaknya, maka lebih baik kalau memang mungkin lingkungannya tidak mendukung ya. Sekolah-sekolah yang ada tidak mendukung, takut anak itu nanti terpengaruh, segera masukkan ke pesantren. Jamaah mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Udah jam 11. Anda harus melanjutkan perjalanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.